Oke guys, sekarang saya akan membuat untuk tugas manajemen organisasi. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Andres Junior Pita Siang dengan NIM 240508. Komunikasi dalam organisasi. Tujuan presentasi dan pentingnya topik komunikasi dalam organisasi. Tujuan presentasi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Tujuan utama presentasi adalah untuk menyampaikan informasi kepada audiens secara jelas dan efektif. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Presentasi bertujuan untuk membantu audiens memahami topik atau isu tertentu dengan cara yang lebih mudah dipahami, menggunakan visualisasi atau contoh yang relevan. Yang ketiga, menyampaikan pesan dengan persuasif. Presentasi seringkali memiliki tujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens, misalnya dalam presentasi, penjualan, pengajuan proyek, atau proposal kebijakan. Pentingnya topik komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, menyampaikan informasi yang efektif. Komunikasi yang baik dalam organisasi memungkinkan informasi yang relevan disampaikan secara jelas kepada semua anggota. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk koordinasi antara departemen atau tim dalam organisasi. Yang ketiga, mengurangi konflik. Komunikasi yang jelas dan terbuka dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan konflik dalam organisasi dengan mendengarkan dan merespon secara konstruktif. Masalah dapat diatasi lebih cepat. Menjelaskan poin-poin berikut. Jadi kita akan menjelaskan poin-poin berikut yang ada 5. Jadi skip. Yang pertama, definisi dan proses komunikasi. Jelas pengertian komunikasi serta elemen-elemen proses komunikasi. Definisi komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai pemahaman atau membangun hubungan. Elemen-elemen proses komunikasi. Yang pertama, pengirim, pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, informasi atau konten yang disampaikan. Yang ketiga, saluran, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya lisan, tulisan, telepon. Yang keempat, penerima, pihak yang menerima pesan. Yang terusnya, umpan balik, respon atau reaksi penerima terhadap pesan. Gangguan, hambatan yang mengganggu pemahaman pesan, misalnya suara, bising, bias. Konteks, latar belakang atau situasi yang mempengaruhi komunikasi. Selanjutnya. Yang kedua, komunikator dan komunikan, peran dan karakter masing-masing. Komunikator, peran, pengirim pesan. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan informasi atau pesan kepada komunikan. Yang kedua, menyusun dan menyampaikan pesan. Komunikator bertanggung jawab untuk merancang pesan yang jelas sesuai tujuan dan memilih saluran komunikasi yang tepat. Yang ketiga, memastikan pemahaman. Komunikator harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan dipahami dengan baik oleh komunikan, baik melalui klarifikasi atau umpan balik. Karakteristik. Yang pertama, keterampilan berkomunikasi. Komunikator yang efektif memiliki kemampuan berbicara, menulis, dengan mendengar dengan baik. Yang kedua, kejelasan. Komunikator harus mampu menyampaikan pesan secara jelas dan mampu dimengerti. Yang ketiga, empati. Mampu menyesuaikan pesan dengan kebutuhan atau pemahaman komunikasi. Yang keempat, kepercayaan diri. Komunikator yang percaya diri mampu menyampaikan pesan dengan lebih meyakinkan. Terusnya, komunikan. Peran dari komunikan adalah, yang pertama, penerima pesan. Komunikasi adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Yang kedua, menerima dan memahami pesan. Komunikasi berperan untuk menerima pesan. Sekali lagi, nomor 2, menerima dan memahami pesan. Komunikan berperan untuk menerima pesan dengan cermat dan memahami isi pesan tersebut. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Komunikan juga memberikan reaksi atau umpan balik untuk mengonfirmasi pemahaman atau untuk bertanya jika pesan kurang jelas. Karakteristik komunikan. Yang pertama, keterampilan dengan mendengar. Komunikan yang efektif memiliki kemampuan mendengar dengan baik agar pesan yang diterima bisa dipahami dengan tepat. Yang ketiga, responsif. Komunikan memberikan umpan balik yang jelas dan tepat untuk memastikan komunikasi dua arah berjalan lancar. Yang ketiga, kritis. Memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pesan dengan baik. Kita lanjut. Yang ketiga, hukum komunikasi. Pilih salah satu 2 hukum komunikasi. Hukum komunikasi empati. Penjelasan. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dalam komunikasi, empati membantu kita mendengarkan dengan merespon dengan perhatian yang memperkuat hubungan dan mengurangi konflik. Pengertiannya,
Yang pertama, meningkatkan keterhubungan emosional. Yang kedua, mengurangi konflik dengan memahami perspektif orang lain. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman pesan. Hukum komunikasi, kejelasan. Penjelasan. Kejelasan berarti menyampaikan pesan secara jelas, mudah dimengerti, dan tepat, dan tanpa kebingungan. Hal ini memastikan pesan diterima dengan tepat. Pengertian. Yang pertama, menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, meningkatkan efisiensi komunikasi. Yang ketiga, membantu audiens fokus pada inti pesan. Selanjutnya, yang keempat, arah aliran komunikasi. Jelaskan salah satu jenis aliran komunikasi: ke atas, ke bawah, horizontal, dan lintas saluran. Aliran komunikasi ke bawah. Penjelasan. Komunikasi ke bawah adalah aliran komunikasi dari atas ke bawah dalam organisasi. Contohnya, yang pertama, manajer memberikan instruksi kepada tim. Yang kedua, CEO. Yang kedua, CEO mengirim pengumuman kepada karyawan. Keuntungan yang pertama, memastikan pemahaman tentang tugas dan kebijakan. Terus, tantangan, risiko pesan tidak dipahami jika tidak jelas. 5. Komunikasi sehat, memberikan contoh komunikasi yang sehat di lingkungan organisasi. Contoh komunikasi sehat di organisasi. Yang pertama, umpan balik kepada konstruktif. Manajer memberikan feedback positif dan jelas, seperti kerja bagus, perhatian detail laporan. Yang kedua, komunikasi terbuka. Pimpinan berbagi informasi penting dan mendengarkan masukan dari karyawan. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati. Atasan mendengarkan keluhan karyawannya dengan perhatian. Yang keempat, kolaborasi tim. Tim berkomunikasi dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Simpulkan poin-poin utama. Jadi saya di sini menyimpulkan poin-poin utama. Poin-poin utama komunikasi sehat di organisasi. Yang pertama, umpan balik konstruktif, feedback yang jelas dan positif untuk perbaikan. Yang kedua, komunikasi terbuka. Pimpinan berbagi informasi dan mendengarkan masukan. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati. Atasan dengarkan keluhan dengan perhatikan. Rekomendasi untuk membangun komunikasi efektif. Fasilitas komunikasi terbuka. Ciptakan budaya di mana karyawan merasa nyaman berbagi ide dan masukan. Yang kedua, menggunakan berbagai saluran komunikasi. Manfaatkan berbagai saluran seperti rapat, email, dan pesan untuk menyampaikan pesan. Latihan keterampilan berkomunikasi. Berikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi tim. Oke, sampai sana. Thank you.